Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memulai kembali pengajian rutin. Sudah ada 1 bulan lebih ya. Kita libur puasa, libur lebaran. Jadi kita mulai kembali mengkaji kitab suci kita, mempelajari, memahami secara sederhana ya. Memahami secara sederhana kitab suci kita yang sudah lama jarang orang meluangkan waktu atau diberi kesempatan untuk membaca kitab suci kita. Jadi perlu saya sampaikan berulang-ulang bahwa pengajian kita adalah saya hanya membacakan kitab suci. Hanya membacakan kitab suci. Adapun pemaknaannya, ada pemaknaan-pemaknaan yang diambil dari ayat-ayat yang lain yang merupakan muatan dari kitab suci yang sama. Sudah saya berkali-kali terangkan metodologinya ya. Metodologinya itu sebagaimana Allah sampaikan ketika Allah sedang menjelaskan bulan puasa ya. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk sekaligus penjelasan terhadap petunjuk. Jadi Al-Quran ini mengajari kita menyampaikan cara metodologi ya. Cara metodologi memahaminya itu mudah karena Al-Quran selain memuat pesan-pesan yang merupakan petunjuk hudan linnas, sekaligus di dalam Al-Quran pula kita akan menemukan wa bayyinatim minal huda, penjelasan terhadap petunjuk. Maka jangan lepas dari Al-Quran gitu loh. Ini Al-Quran maknanya apa sih? Nah, cari di Al-Quran lagi. Jadi cukup sederhana kan? Al-Quran kenapa disebut kitab hebat, kitab mukjizat? Karena salah satunya dia memuat secara lengkap antara pernyataan petunjuk dan penjelasan terhadap petunjuk. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahi lan keduene Gusti Allah. Dan milik Allah. Opo al masyriku masyrik timur. Wal maghribu dan barat. Dan milik Allah lah timur dan barat. Nah, gitu ya. Walillahil masyriq wal maghrib dan milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kalian menghadap, muka kita menghadap ke depan itu, kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Maka di sanalah ada Allah. Kenapa begitu? Karena kan timur baratnya milik Allah. Pahami ya? Timur dan barat itu milik
Allah. Utara selatan milik Allah. Semua arah itu milik Allah. Maka kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah ada Allah. Ada wajah Allah. Fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi manusia itu pada dasarnya, sifat manusia nih ya, pada dasarnya semua manusia itu hidup berdasarkan teladan, berdasarkan contoh. Setiap orang itu saling mencontoh, setiap orang saling menyerupai. Jadi ketika melihat orang lain kok gagah ya pakai celana, daripada kita sarungan kayaknya gagah pakai celana. Kemudian orang bikin celana, mencontoh orang lain. Sama ketika kita melihat orang Arab pakai jubah, tampaknya lebih keren. Kayaknya enakan pakai jubah deh. Maka dia bikin jubah. Jadi pada dasarnya orang itu saling menyerupai. Saling mencontoh. Itu tidak bisa dicegah. Kayak saya umpamanya dulu waktu kecil ngelihat para kiai itu sukanya pakai sarung. Kayaknya kalau sarungan itu kalem, adem, alim. Kesannya kan begitu, semeriwing. Jadi saya suka pakai sarung umpamanya. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki model-model sendiri yang bisa jadi hasil menyerupai dengan peradaban manusia lain. Pahami dulu ya. Maka sebenarnya orang itu saling menyerupai. Tidak bisa kemudian barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari dirinya. Tidak bisa. Orang dulu kita itu tidak pernah mengenal celana dalam umpamanya. Langsung aja sarungan. Tapi ketika melihat peradaban lain kok orang lain sudah pakai daleman, kok lebih nyaman, maka kita contoh kan. Sesuatu yang baik kemudian kita contoh. Itu alami. Ketika kita tidak menggunakan kopiah, tidak menggunakan tutup kepala dan ada orang lain atau bangsa lain yang menggunakan penutup kepala sebagai penghormatan terhadap otak yang ada di dalamnya, penghormatan terhadap akal manusia, kemudian ada yang menggunakan penutup kepala dan kita rasa itu lebih terhormat, maka kita pun kemudian ikut-ikutan menggunakan penutup kepala. Selalu akan begitu. Judul besarnya kan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal, saling mengetahui. Orang Asia bertemu orang Persia dengan peradaban yang sudah dimiliki. Kemudian menganggap ada hal-hal yang kayaknya patut dicontoh. Boleh-boleh saja. Gitu loh. Jangan, ini karena pakai jubah, kamu orang Arab. Padahal orang Jawa kan. Jadi saling menyerupai itu sifat alami manusia. Ya. Jadi tidak boleh gara-gara kita menyerupai kemudian mengkafirkan orang. Tidak boleh. Lah itu, saya tidak tahu. Umpamanya orang Eropa itu orang kafir pakai dasi kok keren, ya kan? Pakai dasi itu kan keren. Kemudian kita pisan-pisan pakai dasi juga atau pakai jas. Biasanya kita pakai
baju jubah, baju tob, rasanya panas. Kemudian ada orang Eropa bertemu kita pakai jas, sepertinya itu lebih keren. Kemudian kita bikin jas, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan akidah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan seseorang itu menjadi mukmin atau kafir. Karena sifat dasar manusia adalah saling menyerupai. Sampai situ paham ya? Kenapa? Karena walikulli wijhatun huwa muwalliha. Nanti di ayat depan ayat. Setiap bangsa itu mempunyai role model. Wijhah. Wijhah itu sesuatu yang biasanya menjadi contoh bagi orang lain. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabikul khairat. Yang terbaik itu kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi esensinya kan situ. Kalau masalah model itu monggo kan gitu loh. Masing-masing orang itu punya role model yang digunakan. Tetapi yang terbaik itu bukan pada penampilan. Paham ya? Yang terbaik itu bukan pada penampilan, tapi pada substansi perbuatan baiknya. Kalau kemudian kita menggunakan belangkon, ternyata itu dirasa lebih nyaman dan kita tetap menjadi orang baik, maka dia terbaik. Dibanding kemudian seseorang pakai jas, pakai dasi, rambutnya meling-meling, tapi kemudian jadi koruptor umpamanya. Nah, berarti kan penampilan itu jangan jadi patokan. Orang itu fastabikul khairat. Yang terbaik adalah orang-orang yang tetap berada dalam kebaikan. Tapi memang dasarnya manusia begitu. Manusia itu suka role model. Lebih jauhnya lah, suka berkelompok, suka bergabung, suka semerawung dengan orang-orang yang sama kepentingannya, sama visinya, sama hobinya, atau sama mazhabnya, kan gitu. Sama jalan pikirannya. Orang-orang yang cenderung berpikir dengan cara tahlilan, dengan cara wiridan, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang serupa. Jadilah mazhab NU umpamanya. Ada orang yang berpikirnya simple, tidak berpikir wiridan, tidak berpikir tahlilan, pikirnya selain yang itu. Ya. Jadi kalau ada acara-acara mereka langsung ke pokok masalahnya saja. Umpamanya kalau sholat tidak usah pujian-pujian, langsung sholat saja. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu, ya mereka berkumpul dengan kelompok yang sama pemikirannya. Ini lebih jauhnya ya. Berarti orang itu ada yang berkelompok karena satu mazhab, ada yang berkelompok karena kepentingan. Bermacam-macam. Diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya kan? Karena memang sifat manusia begitu. Walaupun kata Allah, aku akan menjadikan mereka satu bangsa saja, tetap tidak akan terjadi. Walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kalian itu satu bangsa. Bisa Allah. Tapi manusia kan diberi akal. Akal itu kan ujian. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi mereka senantiasa berikhtilaf. Berikhtilaf itu bertengkar, berbeda. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka senantiasa berikhtilaf kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Jadi memang berarti secara alami manusia itu akan hidup berkelompok-kelompok. Maka kemudian istilah barat dan timur ini kadang
Al-Quran itu menunjukkan tempat kayak timur dan barat, berarti kan kanan kiri, itu kan menunjukkan arah mata angin. Kadang menunjukkan arah mata angin, kadang juga menunjukkan role model, sesuatu yang dijadikan panutan. Kan sekarang juga gitu, kita tradisi kita ini tradisi timur kan gitu. Ada kan istilah gitu. Kita ini tradisinya tradisi timur. Ada lagi orang punya tradisi barat. Nah, kan ketemu jadinya kan. Jadi ada timur dan barat dalam konteks arah, ada timur dan barat dalam konteks peradaban. Ini Allah bercerita tentang arah. Fa'ainama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, disitulah ada wajah Allah. Ini berkaitan dengan dasar dari fokus penghadapan kita itu kemana saja sama-sama menghadap Allah. Kita menghadap ke timur, di sanalah Allah. Kita menghadap ke barat, di sanalah Allah. Kita menghadap ke utara, di sanalah Allah. Kita menghadap ke selatan, di sana ada Allah. Ini jadi dasar. Jadi, maka orang tidak bisa begini. Kan ada orang suka iseng. Oh, kamu sholat menghadap ke barat. Kamu menghadap mana? Menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Berarti kan sama saja kamu menyembah batu kan gitu. Kamu menyembah bangunan karena kamu menghadap Ka'bah. Ini untuk menjawab itu. Jadi dasarnya persoalan, dasarnya pesan adalah kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Berarti pada dasarnya orang mau sedang sholat atau tidak sedang sholat, dia berhadapan dengan Allah. Jadi orang sholat menghadap ke timur, dia menghadap Allah. Menghadap ke barat, dia menghadap Allah. Tidak masalah. Nah, ini saya bicara dasarnya perintah. Dasarnya perintah. Tapi kemudian fawallu wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Nah, disinilah enaknya Al-Qur'an dipahami dengan Al-Qur'an pula. Jadi ini supaya kita membersihkan baik di dalam hati kita ataupun membersihkan tuduhan-tuduhan bahwa ketika kita menghadap sesuatu, berarti kalian menyembah sesuatu itu, kan gitu. Kalau kamu menghadap barat itu karena kamu menghadap Ka'bah, maka kamu menyembah Ka'bah. Kan ada tuduhan seperti itu. Padahal pada dasarnya kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi bukan pada substansi Ka'bahnya. Sampai ya. Jadi bukan pada substansi Ka'bah. Karena kita menghadap Allah. Nah, padahal kata Allah, semua peradaban manusia, apalagi yang agama samawi, itu Allah beri kiblat. Dalam Al-Quran itu ada. Ketika Nabi Isa menggembleng kaum Yahudi, itu kan waj'alu buyutakum kiblah. Jadikanlah rumahmu itu kiblat. Itu yang menjadi dasar dulu kenapa Baitul Maqdis itu kan menjadi kiblatnya orang Yahudi. Jadi rumahnya Nabi Musa dulu itu kan di Baitul Maqdis. Di sanalah tempat menjadi kiblatnya kaum Yahudi. Itu sebenarnya untuk melambangkan kesatuan umat. Paham ya?
untuk melambangkan kesatuan umat, bukan pada substansi penghadapan terhadap benda. Karena semua itu milik Allah. Mau timur mau barat itu milik Allah. Kemanapun kalian menghadap, di situ wajah Allah. Tapi karena manusia itu perlu peradaban, sehingga perlu kebersamaan dalam menghadap. Maka kemudian tempat tinggal Nabi Musa menjadi kiblat bagi orang Yahudi, Baitul Haram, Masjidil Haram menjadi kiblat bagi umat Muhammad. Sudah mulai masuk ya? Mulai masuk. Nah, pernah suatu saat Nabi Muhammad kan ditantang. Muhammad, sebenarnya umat kami itu dulu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, yang sekarang disebut Masjidil Aqsa, ya kan? Jadi kalau engkau menghadap ke sana, menghadap ke Masjidil Aqsa, kami akan beriman. Wah, Nabi Muhammad itu kan orang yang sangat menginginkan orang-orang beriman semua. Nabi Muhammad itu orang yang sangat berempati bagaimana supaya umat manusia ini masuk ke dalam jalan Allah, menjadi orang beriman. Karena saking-sakingnya pengen beriman, Nabi Muhammad mengikuti. Gitu loh. Mengikuti permintaan orang-orang Yahudi. Dimulailah Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah Nabi Muhammad menghadap, komentar orang Yahudi bukannya beriman. Tuh, Muhammad, lihat. Dia tidak punya pendirian. Sudah jelas-jelas dia kiblatnya Masjidil Haram, sekarang malah ke Masjidil Aqsa. Berarti kan dia bukan seorang nabi. Itu perilaku Yahudi. Yahudi itu suka gitu. Suka hati-hati, suka menipu. Ngomongnya mau beriman, asal engkau menghadap ke Masjidil Aqsa sebagaimana umat Yahudi, ternyata mereka tidak beriman. Akhirnya Nabi Muhammad merasa bersalah, menyesal, sampai Nabi Muhammad qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu nanti di ayat depan itu ada. Jadi sungguh kami melihat engkau melihat ke langit terus, bolak-balik melihat langit, wahyu nggak turun-turun. Itu sampai beberapa bulan katanya. Kan Nabi tidak berani punya inisiatif kembali ke Ka'bah Masjidil Haram lagi sebelum ada perintah Allah. Karena menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa juga perintah Allah atas permintaan Nabi. Jadi Nabi ingin supaya orang-orang Yahudi beriman, mengikuti ajak permintaan mereka. Terus meminta ke Allah dan Allah perintahkan. Nah, ketika Nabi Muhammad merasa ditipu oleh orang-orang Yahudi, pengen cepat-cepat kembali. Tapi Nabi nunggu wahyu. Sudah saya sampaikan berulang-ulang, Nabi Muhammad itu tidak punya inisiatif untuk urusan agama. Nabi hanya bertindak berdasarkan wahyu. Wa ma yantiku anil hawa. Bayangkan saya sempat sampaikan, Nabi mau ngomong loh, mau menjawab pertanyaan itu nunggu wahyu. Ya kan? Nunggu wahyu. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Bagaimana persoalan haid? Kan orang-orang beberapa bangsa itu menganggap darah haid itu kan hina. Jadi kalau perempuan haid itu malah diasingkan ke satu tempat, tidak boleh satu rumah dengan keluarga. Diasingkan.
Di India contohnya kan begitu tradisinya. Di Arab juga begitu. Sebenarnya haid itu bagaimana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada. Itu hanya darah kotor saja. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistik. Tidak ada hubungannya dengan seseorang menjadi hina atau tidak. Itu qul huwa ada. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Memang jauhi. Maksudnya tidak boleh digauli. Jadi kalau sedang haid, perempuan itu bukannya diasingkan. Sama seperti kita di dalam rumah biasa. Karena itu hanya darah kotor saja. Siklus perempuan kan ada haid tiap bulan. Nah, untuk membersihkan darah kotornya itu, karena tidak dibuahi, dibuang. Itu hanya dijauhi, tidak boleh digauli. Paham ya? Jadi untuk menjelaskan sesuatu saja, Nabi Muhammad itu cara menjawabnya dikonsep oleh Allah. Qul, katakanlah Muhammad huwa ada. Nah, itu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad terus-terusan melihat ke langit, bagaimana ini kok wahyu belum turun? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami palingkan engkau Muhammad ke kiblat yang engkau sukai. Nah, kemudian turunlah ayat itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami kembalikan, hadapkan, kami palingkan wajahmu Muhammad kepada kiblat yang engkau sukai. Tardoha yang engkau ridho. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Berarti kan penjelasannya nyambung kan? Gagasan pertamanya, seluruh arah itu, arah mata angin itu milik Allah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Tapi pentingnya kebersamaan untuk peradaban manusia, itu Allah memberikan ancer-ancer untuk menghadap secara bersama. Maka itu tidak ada patokan. Zaman Nabi Musa rumahnya dijadikan kiblat. Kan tidak masalah. Karena orang menghadap itu ke Allah, bukan ke bendanya. Jadi jangan sekali-kali kita menghadap Ka'bah itu kita mengkultuskan Ka'bah, tidak. Karena Allah merintahkan kita menghadap ke sana. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Nah, di ayat selanjutnya itu sesungguhnya orang-orang ahlul kitab itu tahu dalam kitabnya Allah sudah menginformasikan dalam kitab suci mereka yang dulu bahwa Nabi Muhammad itu kiblatnya adalah Ka'bah. Sehingga tidak usah digubris komentar-komentar mereka itu. Itu arah ya. Berarti sholat itu pada dasarnya menghadap kemanapun sama. Karena kita menghadap Allah. Bukan menghadap Ka'bahnya ya. Bukan menghadap Hajar Aswadnya. Tapi menghadap Allah. Tapi untuk kebersamaan dalam sebuah peradaban bangsa, maka Allah biasanya menentukan titik-titik sebagai tempat menghadap. Jadi ini untuk membersihkan seakan-akan apa bedanya kamu dengan penyembah berhala? Toh kamu juga menghadap batu kan gitu. Menyembah batu gitu. Nah, padahal tidak sama sekali terbukti Allah bisa saja menjadikan kiblat itu hanya berdasarkan rumah nabinya. Itu ya. Jadi karena sekarang itu kan banyak pemahaman-pemahaman yang memang kadang mereka mengutip dari Al-Quran, tapi mencari pemaknaannya dari akal gitu loh. Tidak mencari lagi dari kitab sucinya. Makanya sebenarnya masjid itu kadang kalau sudah dipadom, zaman dulu kan kita bikin pengimaman, penghadapan kan sudah orang pintar-pintar zaman dulu pembangunan masjid, itu kan sudah dipastikan. Oh menghadapnya nyerong ke sini sekian derajat. Kan?
Orang-orang kemudian bikin lagi, dikoreksi lagi. Harus presisi ke Ka'bahnya. Kan banyak sekarang yang sudah begini malah disuruh begini sedikit. Itu kan bikin kacau. Coba saya di masjid mana itu, di Blora apa di mana, sampai kelihatan banget. Akhirnya dirubah lagi. Sebenarnya perubahan lempengan dunia itu akan selalu terjadi. Per 50 tahun, per 100 tahun akan ada pergerakan-pergerakan yang itu akan merubah. Nah kalau kita harus presisi betul, itu kan akan terjadi perubahan terus. Sehingga mengacaukan saf masjid. Padahal ketika sudah jadi, sudah itu. Karena kita ini menghadap Allah. Bukan menghadap Ka'bah. Harus bedakan ya, hati-hati. Saya sudah garis bawahi tadi. Jadi tujuan pertamanya, pesan pertamanya adalah semua arah itu milik Allah. Kemanapun menghadap, disitulah wajah Allah. Ka'bah itu hanya menjadi titik pusat penghadapan kita yang diperintah oleh Allah. Maka kalau umpamanya ini Ka'bah, kita sudah bikin presisi, tapi kemudian ada pergeseran bumi sehingga berubah, ya kan? Tadinya begini, agak begini. Itu tidak masalah, wong hadapnya juga ke Allah. Sepanjang kalau ada perubahan tidak menjadikan madarat. Kan pada ujungnya pernah imamnya mengikuti yang dari depan yang baru, makmumnya enggak. Makmumnya kan tetap begini, tapi imamnya agak nyerong, lebih nyerong lagi. Kan seakan-akan menjadi kacau. Maka harus dipahami bahwa kemanapun kalian menghadap, yang kita hadap adalah wajah Allah. Gitu ya, jadi walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wong lempengan-lempengan dunia ini bergerak sebagaimana bergeraknya awan kok. Itu Al-Quran yang bilang. Jadi senantiasa akan selalu bergerak. Jadi kalau setiap saat umpamanya Departemen Agama meng-cross check lagi berdasarkan pengetahuan sekarang, seluruh pengimaman itu diarahkan lagi. Pas umpamanya sekarang agak nyerong. Itu 20 tahun kemudian itu bisa berubah lagi kan gitu loh. Berubah lagi. Nah, kalau kita patokannya adalah presisi Ka'bah, ya terus-menerus dirubah. Tapi kalau kita presisinya adalah wajah Allah, biarlah seperti itu. Toh tetap menghadap barat. Ya kan, menghadap ke arah barat. Tapi mungkin tidak presisi, itu tidak menjadikan kita sholat kita tidak sah. Tetap sah. Nah itu biasanya digunakan dalam pelayaran. Kalau di laut kan umpamanya Allahu Akbar pertama itu presisi. Diarahkan berapa derajat arah baratnya. Kalau sudah begitu, sudah Allahu Akbar, itu kan mau belok kemana tetap jadi. Kapalnya mau berubah, belok ke kanan, belok ke kiri, mau berputar, sholat kita tetap sah. Alasannya apa? Dasarnya tadi, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, Allah tujuannya. Sholat itu tujuannya adalah Allah, bukan tujuan Ka'bahnya. Jadi ayat ini menerangkan timur dan barat dari sisi arah mata angin ya. Mata angin. Walaupun dalam beberapa ayat Allah menjelaskan timur dan barat itu juga menjadi role model peradaban. Nah, itu nanti di depan ada. Sampai ada laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Bukanlah kebaikan kamu
mencontoh barat dan timur. Itu berarti kan tidak sedang bicara arah, tetapi peradaban. Karena tetap saja peradaban itu dari dulu sampai sekarang ada peradaban barat dan peradaban timur. Kamu bukanlah kebaikan menghadap mau ke barat, ke timur. Nah, yang baik adalah man amana billah alaya. Nah, itu di ayat depan insya Allah kita bertemu. Itu Bapak sekalian, jadi ini pengajian pertama kita. Saya hampir lupa, masih dalam suasana lebaran. Saya mengucapkan selamat berlebaran kepada ustadz-ustadz sekalian. Mohon maaf lahir batin. Banyak kata-kata, banyak perilaku dari saya yang kurang berkenan selama ini, mohon dimaafkan. Jadi semoga pengajian kita masih lanjut ya. Masih lanjut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.